di sini saya akan buktikan jika F fungsi A ke B dan G fungsi B ke C injektif, maka G dot F fungsi A ke C injektif. Nah, untuk membuktikan ini kita ketahui dulu yang ini. Ini kan ini A, ini himpunan A, ini himpunan B, dan ini himpunan C. Kalau yang ada di himpunan A ini kita pasangkan ke B itu namanya fungsi. Ini namanya fungsi F. Terus yang ada di B ini kita pasangkan ke C, B ini kita pasangkan ke C yang ini, maka ini fungsi dari G. Terus kalau dari A ke C ini kita pasangkan A ke C itu, berarti ini fungsi dari G dot F. Terus ini kan yang akan kita buktikan itu fungsi injektif. Kalau kita ketahui kalau fungsi injektif itu kita harus memasangkan A itu ke B dan B itu tidak boleh mempunyai pasangan dua. Dia harus mempunyai satu pasangan. Maksudnya gini, A sama dengan B, maka A sama dengan B, A sama dengan B aksen. Maka B ini sama dengan B aksen. Maksudnya gimana? Misalkan A ini namanya Siti, A ini Siti, dan B ini Ali. A ini dipasangkan dengan Ali, dan maksudnya Siti ini dipasangkan dengan Ali, terus Siti ini dipasangkan dengan Muhammad. Jadi kan kalau B ini kan harus satu dia pasangannya. Jadi kita harus membuat Ali dan Muhammad ini satu orang. Berarti B itu sama dengan B aksen gitu. Terus makanya di sini ada F injektif. X sama dengan 1 tidak sama dengan X sama dengan 2. Maka Fx1 tidak sama dengan Fx2. Dengan kata lain, Fx1 ini sama dengan Fx2, maka X1 ini juga sama dengan X2 maksudnya. Terus apa yang membedakan Fx ini sama dengan X? Ini, kalau misalnya ini kan A, kalau udah kita pasangkan ke B, ini namanya fungsi. Jadi dia itu F, berarti ini adalah fungsinya. Sementara X-nya ini adalah anggota dari himpunan. Semisal himpunan A gitu. Jadi di sini kan kita tahu injektif dari A ke B, berarti A ke B. Jadi A sama dengan A aksen dan B sama dengan B aksen. Karena kan yang injektif itu kan B-nya yang harus dipasangkan dengan 1. Berarti ini fungsinya, ini fungsi. Dan ini anggota dari himpunan gitu. Jadi B sama dengan B aksen, maka A sama dengan A aksen. Jangan kebalik, jangan A sama dengan A aksen, maka B sama dengan B aksen, bukan gitu. Jadi B-nya yang duluan, terus terus A-nya gitu. Terus sini misalkan AC A aksen, C aksen, unsur dari G dot F. Iya kan? Karena kan G dot F itu kita tahu kalau G dot F itu kan kita ketahui bahwa ini dipasangkan dengan C. Jadi G dot F itu C aksen karena di sini Fx-nya. Karena A ini dipasangkan dengan C, berarti ini adalah Fx-nya, hasilnya gitu. Jadi G dot F itu C sama dengan C aksen dan A sama dengan A aksen. Itu yang akan kita misalkan ya. AC, A aksen, C aksen, unsur dari G dot F gitu. Akan ada satu B aksen, unsur dari B. Ini kan unsur dari B. Di sini ini unsur dari B. Ini kan unsur B. B itu kan sama dengan B aksen. Makanya unsur dari B. Di mana A aksen, B aksen, unsur dari F. Kenapa unsur dari F? Ini kan B. A ini dipasangkan dengan B dan A aksen dipasangkan dengan B aksen. Itu fungsi F. Makanya di sini unsur dari F. Dan BC, B aksen, C aksen, unsur dari G. Di sini B
B, C, B aksen, C aksen. Berarti fungsi dari G. Ini namanya fungsi dari G gitu. Terus untuk karena G injektif, C sama dengan C aksen, maka B sama dengan B aksen. Injektif G kan yang injektif berarti dari ini, dari fx-nya, dari fx maka ke anggotanya gitu. Karena di sini kan G injektif berarti dari C. Ini injektifnya. Nih G injektif C sama dengan C aksen. Ini C sama dengan C aksen, maka B sama dengan B aksen. Injektif, terus karena A aksen, B aksen, unsur dari F injektif. Ini juga injektif. Bila ini injektif, bila B sama dengan B aksen, maka A sama dengan A aksen. Ini B sama dengan B aksen, maka A sama dengan A aksen. Dengan kata lain, AC ini AC, A aksen, C aksen, unsur dari G dot F. Maka C sama dengan C aksen, maka A sama dengan A aksen. Dan ini terbukti bahwa G dot F itu injektif. Intinya gini, fungsi injektif itu jika yang B ini harus dipasangkan dengan satu orang. Kalau dia dipasangkan dengan satu orang, berarti jika A dipasangkan dengan B, jika A dipasangkan dengan B aksen, maka B aksen ini sama dengan B sama dengan B aksen gitu. Berarti fx-nya ini kan A ke B, berarti B ini adalah fx. Dan sementara A-nya ini adalah anggota dari unsur. Berarti unsurnya fungsinya dulu yang kita buat, terus anggotanya yang kita buat. Makanya F injektif B sama dengan B aksen, maka A sama dengan A aksen. G sama dengan G injektifnya, C sama dengan C aksen, C sama dengan C aksen, dan B sama dengan B aksen. Sementara G dot F-nya injektif, G dot F-nya injektif, C sama dengan C aksen, maka A sama dengan A aksen. Berarti fungsinya dulu kita buat, terus makanya kita buat ke anggotanya. Jangan terbalik, jangan A sama dengan A aksen maka B sama dengan B aksen, jangan. Kalau kayak gitu maka pembuktiannya nanti gak akan terbukti gitu.